Halo fun people, apa kabar? Bertemu lagi di Fun TOEFL, cara fun belajar TOEFL. Di video kali ini kita akan membahas tentang tenses. Apa itu tenses? Seperti yang dilihat pada contoh kalimat, tenses merupakan perubahan bentuk pada fungsi predikatif dalam kalimat yang menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi dan kapan sebuah kegiatan dilakukan. Untuk mengingat kembali tentang fungsi predikatif, sebaiknya kamu tonton terlebih dahulu video pembahasan tentang sentence pattern bagian ke-1 dan ke-2 ya. Nah, dalam pembahasan tersebut kita tahu bahwa predikat pada suatu kalimat tidak hanya berupa kata kerja, tetapi ada 4 unsur yang terlibat dalam predikat pada kalimat, yaitu ada to be, auxiliary, verb, dan juga modal. Dan predikat terkadang merupakan kombinasi dari keempat unsur ini. Begitu. Bagaimana penggunaannya dalam tenses? Mari kita simak penjelasannya. Jika teman-teman selama ini tahu bahwa tenses memiliki 16 perubahan, maka di sini kita sepakati dulu bahwa tenses akan kita sederhanakan menjadi 2, yaitu present dan past. Dan setiap kalimat yang menggunakan unsur-unsur predikat yang ada pada direct present, maka tensesnya kita sebut kalimat present. Demikian sebaliknya, jika kalimat yang predikatnya menggunakan unsur-unsur yang ada pada direct past, maka kalimat tersebut kita sebut kalimat past. Perhatikan kalimat berikut. Fruit is healthy. The sun doesn't shine in the west. A flock of birds will fly to the east. Ketiga kalimat ini merupakan kalimat present karena fruit is healthy, to be is merupakan to be yang ada pada direct present, kemudian doesn't merupakan auxiliary yang ada pada direct present. Demikian halnya dengan will pada kalimat a flock of birds will fly to the east adalah model yang ada pada direct present. Jadi ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat present. Sementara 3 kalimat lainnya, my father was a technician, merupakan kalimat past karena to be was adalah to be yang ada pada direct past. Sama halnya dengan kalimat tadi, an earthquake shook the city juga merupakan kalimat past karena shook merupakan kata kerja kedua dari shake. Yang terakhir, I had finished reading novel when Lisa called juga merupakan kalimat past karena had merupakan model yang ada pada direct past. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana present dan past berkembang menjadi 16 tenses dan bagaimana korelasinya dengan unsur-unsur yang ada pada tabel tadi? Mari kita bahas lebih lanjut tentang perubahannya. Yang pertama, kita mulai dengan simple tense. Simple tense adalah kalimat yang predikatnya hanya to be saja atau verb saja, atau kalimat yang menggunakan auxiliary. Di sini teman-teman bisa lihat 3 unsur yang saya kasih garis. Pada kalimat fruit is healthy, to be is merupakan to be present. Karena ini kalimatnya simple, maka kita sebut dengan simple present. Dan jika ditulis dalam rumus, maka rumusnya adalah subject plus to be, subject plus verb, maksud saya verbnya berupa to be plus complement, jadi SVC ya. Contoh kalimat lain misalnya the sun doesn't shine in the west, ini juga sama merupakan simple present karena does merupakan auxiliary yang ada pada direct present. Jika kita tulis dalam rumus, maka rumusnya adalah subject plus verb atau predikat berupa auxiliary diikuti kata kerja ke-1 plus complement. Contoh lain adalah my father was a technician. Ini merupakan simple past karena to be was merupakan to be yang ada pada direct past. Jika kita tuliskan dalam rumus, maka rumus untuk kalimat ini adalah subject plus verb berupa to be kedua plus complement. Contoh lain untuk kalimat past adalah an earthquake shook the city. Seperti yang sudah disampaikan, shook merupakan kata kerja kedua dari shake.
maka kalimat ini adalah kalimat simple past yang jika dituliskan dalam rumus, maka rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Sekarang mari kita coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Coba kamu perhatikan penggunaan predikat pada setiap kalimat ini. Kamu boleh tulis di buku catatan kamu. Kemudian tentukan nama tenses untuk kalimat-kalimat berikut. Jika kamu sudah mulai menuliskan nama tenses untuk masing-masing kalimat, kita akan coba analisa. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa nama tenses ditentukan oleh perubahan predikat. Jadi di sini kita sudah garis bawahi predikat untuk setiap kalimatnya ya. Dengan memperhatikan predikatnya tadi, kita tahu bahwa nama tenses untuk kalimat ini yang ke-1, vegetarian doesn't eat meat merupakan simple present. Kemudian omnivores eat everything juga merupakan simple present. Yang ketiga, she gave up even before she tried merupakan simple past. Nomor 4, I was born on January 26 merupakan simple past. Yang kelima, the students are excited about school's field trip ini merupakan simple present. Nomor 6, plastic melts when you heat it juga merupakan simple present. Sementara nomor 7, teacher asked me a question merupakan simple past. Nomor 8, I am a bit dissatisfied with the contractor's work merupakan simple present. Yang ke-9, disaster didn't happen with no cause merupakan simple past. Dan yang terakhir, dolphin is smart animal merupakan simple present. Bagaimana? Apakah penjelasannya mudah dipahami? Selanjutnya adalah continuous atau progressive. Ini merupakan kalimat yang predikatnya gabungan dari to be diikuti kata kerja ing. Perhatikan contoh kalimat ini, my father is fixing our car in the garage. Kemudian I was washing my bag when he came. To be is dan to be was merupakan to be yang digunakan pada kalimat continuous untuk subjek yang berbeda. Di sini kita tahu my father is fixing my car merupakan kalimat continuous pada present karena is adalah to be pada direct present. Jadi kalau kita buat rumusnya, maka rumusnya akan seperti ini. Subject plus to be one plus verb ing plus object. Sementara untuk kalimat I was washing my bag when he came, ini nama tense-nya adalah past continuous karena was merupakan to be yang ada pada direct past. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumus untuk kalimat ini adalah subject plus to be to plus verb ing plus object. Dari continuous kita akan lanjut dengan future. Future sendiri merupakan kalimat yang predikatnya biasanya menggunakan will atau would. Nah, future ini biasanya berbicara tentang rencana di masa yang akan datang. Karena kita berbicara tentang future, maka kita berbicara tentang kalimat-kalimat yang predikatnya menggunakan model ya. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. The lecturer will give you several tests. I would go by bus, but I miss it. My parents will be happy if you come by. If Maria finished her medical study, she would be a doctor. Sekarang mari kita tentukan nama tense-nya. The lecturer will give you several tests. Ini merupakan present future karena will adalah model yang ada pada direct present. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah subject plus will plus verb infinitive plus object plus object. Nanti untuk infinitive akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kemudian untuk kalimat I would go by bus but I miss it merupakan past future karena would adalah model yang ada pada direct past. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah subject plus would plus verb infinitive plus complement. Contoh kalimat lain adalah my parents will be happy if you come by.
merupakan present future karena will merupakan model pada deret present. Kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumus untuk kalimat ini adalah subject plus will plus to be, kembali bentuknya dasar atau infinitive, plus complement. Di contoh lain seperti if Maria finished her medical study, she would be a doctor juga merupakan past future. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah subject plus would plus to be, dasar atau infinitive, plus complement. Jika kamu merasa videonya bermanfaat, silahkan share agar ada banyak orang yang dapat merasakan manfaatnya. Jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. See you later. Bye-bye.